Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan melaksanakan ibadah keluarga bersama. Ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, dan Roh Kudus, Sang Terang Kehidupan. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah ada pada kita semua. Amin. Marilah Bapak Ibu sekalian, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 4 bait yang pertama. Marilah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Yesus, kami kembali lagi ke dalam hadirat-Mu. Tuhan, terima kasih jika malam hari ini kami bisa berkumpul bersama untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, urapilah kami semuanya yang sebentar lagi akan membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, doa yang kurang dari sempurna ini kiranya Engkau sempurnakan sendiri. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini terambil dari Hakim-Hakim 2 ayat 6-16. Orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Amin. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 51 ayat 1 dan 2.
kasih dalam Tuhan Yesus, pada malam hari ini ayat nas kita terambil dari Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-16 yang berbunyi, maka Tuhan memanggilkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok. Tema renungan malam hari ini, amnesti. Mungkin ada Bapak Ibu yang awam ya tentang amnesti, tapi kalau kita yang sudah berkecimpung mengenai pajak di kantor pasti tidak aman lagi mengenai amnesti. Amnesti adalah pengampunan. Beberapa tahun lalu, pemerintah Republik Indonesia pernah menjalankan kebijaksanaan yang disebut dengan tax amnesty atau pengampunan pajak. Tujuan program ini adalah menambah pemasukan negara melalui penerimaan pajak. Wajib pajak yang selama ini tidak melaporkan hartanya sesuai dengan ketentuan diberi kesempatan untuk melakukan pelaporan dengan dikenakan tarif yang relatif ringan. Kebijakan ini memberikan kesempatan bagi warga negara yang selama ini menyembunyikan asetnya untuk lepas dari jerat hukum. Dengan melakukan pelaporan harta secara sukarela, segala sanksi dan denda perpajakan yang memberatkan akan dihapuskan. Seperti program tax amnesty dari pemerintah, Tuhan Yesus juga menawarkan sebuah program, yaitu pintu pengampunan, di mana kita semua pasti mempunyai salah dan dosa. Ini adalah wujud dari cinta kasih Tuhan Yesus kepada kita anak-anaknya. Dikisahkan dalam bacaan hari ini, Tuhan yang sebelumnya menghukum bangsa Israel karena dosa-dosa mereka, tetapi Tuhan masih memberi pengampunan dan pertolongan melalui hakim-hakim yang akan melepaskan bangsa Israel dari para perampok. Tuhan memahami bangsa Israel selama menjalani hukuman, hidup dalam penindasan bangsa lain. Inti kekristenan kita yang harus kita imani pada dasarnya memang tentang kasih, di mana kasih ini mengajarkan tentang mengampuni. Karya penebusan Kristus Yesus, anaknya yang tunggal, adalah wujud pengampunannya yang hakiki. Sekali lagi, ini adalah bukti bagaimana Tuhan Allah peduli terhadap umat ciptaannya. Tuhan tidak ingin manusia jatuh dalam kesengsaraan karena dosa-dosanya. Untuk itu, kita sebagai anak-anaknya wajib menuruti perintah Tuhan, yaitu harus bisa mengampuni siapapun juga yang berbuat salah kepada kita. Tidak peduli itu keluarga dekat, teman, saudara, atau bahkan atasan atau adik kita. Kita harus bisa mengampuni. Karena Tuhan Allah yang Maha Kasih telah lebih dulu mengampuni dosa-dosa kita. Di mana Tuhan juga menulis di dalam kitabnya, yaitu Matius 6 ayat 14 sampai 15 yang berbunyi demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kita harus menerima bahwa semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Oleh sebab itu, kita harus bisa mengampuni mereka semua. Seperti sebagaimana layaknya Tuhan Yesus mengampuni kita, yang sudah tertulis dalam doanya juga, yaitu doa Bapa kami, di mana kita minta pengampunan dan Tuhan juga sudah mengampuni kita. Namun tidak seperti slogan ungkap tebus lega dalam teks amnesti. Setelah menerima pengampunan dari Tuhan, manusia tidak serta-merta terbebas dari tanggung jawab.
Tanggung jawab apakah itu? Tanggung jawab kita untuk bersedia mengampuni sesama. Tuhan Yesus menegaskan hal ini melalui sebuah perumpamaan. Hamba yang tidak mau mengampuni sesama akan diserahkan kepada algojo untuk dihakimi oleh tuannya. Tuhan menghendaki kita meneladani kasih pengampunannya dengan menunjukkan kasih yang sama kepada sesama manusia. Tuhan menghendaki kita berbela rasa terhadap sesama. Dengan demikian, kita bisa menjaga pengampunan yang telah Tuhan berikan. Pengampunan yang telah kita terima, marilah kita menjaga kasih karunia dan keselamatan dari Tuhan dengan menjadi pribadi yang penuh pengampunan kepada sesama. Amin. Marilah untuk merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama mengambil saat teduh. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, jika kami sudah bisa belajar tentang firman-Mu. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengajari kami tentang kasih karunia-Mu, tentang hal mengampuni satu dengan yang lainnya, memaafkan Tuhan, walaupun itu atasan ataupun siapapun juga, karena itu adalah hukum kasih-Mu. Tuhan, kiranya firman-Mu bisa menjadi teladan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk berkat-berkat-Mu juga. Tuhan, demikian doa kami yang kurang dari sempurna, kiranya Engkau sempurnakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kini telah tiba saatnya kita untuk mempersembahkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita kembalikan berkat Tuhan kepada Tuhan untuk membesarkan dan memuliakan kerajaan Tuhan. Persembahan diiringi dengan pujian Kidung Jemaat 302 bait yang pertama. Tiba saatnya, marilah kita semua bersama-sama untuk doa syafaat. Untuk pelayan gereja saat ini, ya Tuhan, berikanlah mereka senantiasa kesehatan agar dapat melaksanakan tugas-tugas pelayanan di gereja bagi jemaatnya dengan baik. Untuk para medis yang sedang menangani pasien-pasien, berilah mereka selalu kekuatan, kesabaran, dan kesehatan senantiasa. Bagi orang-orang yang bekerja untuk keluarganya, dari berangkat pagi hingga kembali ke rumah, urapilah dan bungkuslah mereka. Bagi anak-anak yang masih menjalankan pendidikan, masih bersekolah, berilah selalu hikmat, akal budi, kepandaian, pengertian, supaya mereka semua bisa menjadi kebanggaan orang tua, bangsa dan negara. Bagi keluarga besar jemaat Gereja Jemaat Simo, berilah selalu keharmonisan, damai sejahtera, kesehatan, dan bahagia selalu. Bagi bangsa dan negara serta pemerintahan, dari yang paling atas Bapak Presiden kami Jokowi sampai para RT, berilah kebijaksanaan dan kesehatan supaya bisa mengatur dan menjalankan tugas-tugasnya demi negara ini. Untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan, kiranya bisa memperbesar kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Bagi para anak-anak Tuhan yang sedang sakit, kiranya Tuhan jamah beri kesembuhan dan beri pemulihan. Untuk Budi Haryono, Ibu Teguh, Bu Joko Hartono, Bapak Edi Siswanto,
Dan untuk ibu dan bapak yang sudah adik siswa, kiranya Tuhan jamah, berilah kesehatan dan tetap semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan senantiasa. Marilah kita bersama-sama berdoa sesuai yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita semua. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat 410 bait yang pertama. Ibadah ini telah usai. Marilah kita tutup dengan memohon berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia Allah Bapa membangkitkan kita untuk mewujudkan karya nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Yesus Kristus Sang Guru sejati menguatkan semangat dan harapan kepada dunia. Kesetiaan Roh Kudus menyemangati kita untuk terus berjalan dalam iman untuk semakin mandiri dan menjadi berkat. Amin. Demikianlah Bapak Ibu keluarga Blok 1. Ibadah keluarga pada malam hari ini telah usai. Sampai bertemu kembali. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu.